Siapa yang nggak kenal dengan Kickstarter? Kickstarter itu adalah website crowdfunding di mana kita itu bisa mengumpulkan dana atau funding untuk proyek yang sedang kita kerjakan. Website seperti Kickstarter ini sebenarnya sudah pernah ada di Indonesia, tapi tidak bertahan lama. Bahkan banyak juga proyek-proyek dari Indonesia yang masuk ke dalam website Kickstarter tidak mendapatkan funding yang cukup atau semestinya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi alasan website semacam Kickstarter ini tidak dapat berjalan dengan baik di Indonesia, beserta dengan proyek-proyek yang ada? Kira-kira apa aja penyebabnya? Mari kita bahas hanya di Opsiana Podcast Studi Kasus kali ini. Crowdfunding adalah salah satu metode pengumpulan dana yang biasa dilakukan untuk sebuah proyek, di mana mereka itu mengumpulkan dana dari masyarakat atau kalangan tertentu. Intinya dana yang dikumpulkan itu bukan dana dari satu orang atau dua orang, tapi dana dari banyak orang atau kolektif. Biasanya proyek-proyek yang menggunakan metode crowdfunding ini adalah proyek-proyek seperti proyek teknologi, proyek startup bisnis, ada juga proyek seni, di mana kebanyakan proyek yang dikerjakan itu adalah proyek yang inovatif, menghasilkan produk yang baru. Banyak karya seni, banyak teknologi, dan juga banyak startup di luar sana yang sudah sukses setelah mereka menggunakan metode crowdfunding ini. Dan di luar sana mereka itu biasa menggunakan website bernama Kickstarter untuk mengumpulkan dana demi proyek mereka. Dan ternyata banyak juga proyek-proyek dari Indonesia yang diletakkan di Kickstarter. Lalu muncul pertanyaan, kenapa di Indonesia itu tidak ada website semacam Kickstarter yang berkembang? Dan setelah gua riset panjang, ternyata ada beberapa website semacam Kickstarter di Indonesia, namun ternyata tidak dapat bertahan lama. Dan setelah gua analisa lebih jauh, ternyata ada beberapa alasan kenapa website semacam Kickstarter ini tidak dapat berkembang di Indonesia. Kira-kira apa aja alasannya? Mari kita bahas alasan yang pertama. Alasan yang pertama adalah karena orang Indonesia itu lebih suka berdonasi dengan tujuan kemanusiaan dan juga entertain. Di tahun 2023, menurut World Giving Index atau WGI, Indonesia itu menempati posisi pertama sebagai negara paling dermawan. Indikator-indikator yang menempatkan Indonesia sebagai negara dermawan itu dapat dilihat dari beberapa faktor ya, di mana dari persentase menolong orang yang tidak dikenal, kemudian persentase jumlah donatur, dan juga jumlah kegiatan sukarelawan. Di mana dari indikator-indikator ini ternyata Indonesia itu punya nilai yang lumayan tinggi, sehingga menempati peringkat pertama. Konteksnya menolong orang di sini adalah konteks kemanusiaan. Selain untuk tujuan kemanusiaan ya, ternyata orang Indonesia itu juga suka mengeluarkan uang mereka secara cuma-cuma diberikan kepada orang-orang yang menghibur dalam tanda kutip streamer. Dimana memang konten-konten yang dibawakan oleh streamer tersebut adalah konten-konten yang tujuannya itu untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, memberikan entertain kepada penonton-penontonnya. Berbeda dengan proyek-proyek yang ada di Kickstarter ya, dimana yang memang proyeknya itu berhubungan dengan produk teknologi, produk karya seni, dan juga startup atau bisnis yang tidak menjual dari sisi kemanusiaan maupun menjual dari sisi entertain, lebih menjual dari sisi inovatifnya. Sehingga memang cara pandang ini tidak sesuai dengan cara pandang orang Indonesia. Makanya salah satu website crowdfunding yang dapat dikatakan lumayan sukses di Indonesia itu salah satunya adalah kitabisa.com yang memang temanya itu untuk kemanusiaan. Jadi bisa dibilang bahwa sebenarnya crowdfunding di Indonesia itu dapat berjalan dengan baik, tapi proyek-proyek yang ditampilkan di sana harus memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Sehingga dapat kita katakan bahwa proyek-proyek yang sifatnya itu inovatif dan juga berbau bisnis belum dapat diterima dengan baik di Indonesia. Kita lanjut ke alasan yang kedua, yaitu skala proyek Indonesia itu masih terlalu lokal. Yang gue maksud terlalu lokal di sini adalah bahwa produk-produk atau karya yang ditampilkan itu terlalu mengambil satu daerah saja, sehingga agak sulit diterima oleh orang-orang yang mungkin berada di daerah lain. Dan di saat ini juga banyak kaum muda itu yang masih kurang tertarik dengan budaya lokal, dimana memang karena dari budaya-budaya luar itu jauh lebih menarik ketimbang budaya yang ada di Indonesia. Memangnya budaya lokal kita itu sebegitu buruknya sampai nggak bisa bersaing dengan budaya yang dari luar? Jawabannya sih enggak, justru bisa banget karena memang kita itu punya nilai-nilai yang unik dan menjual. Cuma sayangnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kurangnya kemampuan dalam mempromosikan dan juga sosialisasi. Ini yang kurang.
Perlu diketahui bahwa budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia itu ketika mereka pertama kali masuk, tentunya ada yang membawa, ada promotornya, ada yang mempromosikan, ada yang memperkenalkan. Dan tentunya mereka itu memperkenalkan dengan cara menarik sehingga kaum-kaum muda itu tertarik terhadap budaya tersebut. Nah, ini yang kurang dari budaya lokal kita. Memang benar bahwa budaya kita itu budaya yang tradisional, tapi cara promosinya itu jangan terlalu tradisional. Dan juga cara sosialisasinya itu juga jangan baku-baku banget. Harus menyesuaikan dengan kaum-kaum muda. By the way, ini konteksnya bukan cuma kepada project-project Indonesia yang membawa budaya lokal ya. Ini konteksnya itu untuk semua project Indonesia yang crowdfunding. Dimana memang agar project crowdfunding di Indonesia ini dapat berhasil, itu sangat bergantung dengan cara promosi dan sosialisasinya. Terlebih untuk produk-produk atau project-project yang sifatnya itu inovasi maupun bisnis. Gue yakin banget pasti kalian itu jarang banget ketemu orang yang lagi mempromosikan project-project crowdfunding yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan bisnis. Karena memang cukup sulit untuk mempromosikan project-project crowdfunding bertema itu. Cara yang paling efektif ya adalah dengan mempromosikan itu layaknya bisnisnya sudah berjalan, produknya sudah terjual. Di mana ada biaya marketingnya, kemudian ada masalah yang diselesaikan. Ini yang jadi tantangan karena kebanyakan yang naruh project tersebut hanya menampilkan bahwa kalian punya produk ini, maka kalian itu punya produk yang keren. Ini produk yang mantep banget lah, bagus desainnya. Setidaknya itu cara yang dilakukan oleh project-project crowdfunding di luar sana yang menjual produk-produk inovatif. Mereka menjual solusi dari produk mereka. Cuma memang baik lagi kalau di Indonesia itu untuk bisa promosi dan sosialisasi itu tetap butuh dana sendiri. Dan ini yang jadi salah satu PR-nya. Dan terakhir, kenapa website semacam Kickstarter di Indonesia itu kurang berkembang adalah karena memang dari segi project-project yang ditampilkan itu kurang memberikan benefit yang oke. Website seperti Kickstarter ini sangat bergantung dengan project-project yang ditaruh di sana. Semakin banyak project yang ditaruh di sana dan berhasil, maka semakin besar juga pendapatan untuk website seperti Kickstarter ini. Dan kalau pendapatannya besar berarti kan websitenya itu dapat bertahan kan. Dan bahkan ya kalau memang di Indonesia itu banyak orang yang naruh project di website seperti itu, harusnya para investor melihat ini sebagai opportunity dan menginvest uang mereka ke website seperti Kickstarter ini. Tapi di Indonesia ternyata orang-orang yang mau naruh projectnya untuk crowdfunding itu jumlahnya nggak begitu banyak. Gue coba telah lebih jauh kenapa project crowdfunding ini jarang banget di Indonesia atau jarang orang bikin. Karena memang orang Indonesia itu kurang tertarik buat naruh di project-project seperti itu. Kenapa mereka itu kurang tertarik? Ternyata mereka melihat bahwa mereka nggak mendapatkan benefit apa-apa dari project tersebut. Berbeda kalau mereka itu taruh uang mereka untuk tujuan kemanusiaan, ya mereka ikhlasin aja karena memang tujuannya untuk menolong orang. Kemudian untuk streamer, mereka ngasih uang begitu aja karena ya memang mereka itu merasa bahwa mereka itu dihibur oleh para streamer. Lalu apa yang bisa ditawarkan oleh project-project crowdfunding lainnya yang menawarkan produk inovatif maupun bisnis? Benefit-benefit ini bisa dibilang jadi tantangan yang cukup berat bagi bisnis-bisnis yang kecil yang baru memulai project crowdfunding. Kalau bisnis-bisnis besar itu udah ada website crowdfundingnya sendiri, di mana benefit yang ditawarkan oleh bisnis besar tersebut adalah saham kepemilikan. Di mana tentunya ini jauh lebih menarik karena apa? Karena mereka juga bisa menjabarkan proyeksi keuntungan kalau mereka itu menjadi pemilik saham di perusahaan tersebut atau di bisnis tersebut. Dan ini menjadi kesulitan bagi startup yang baru mulai maupun UMKM kecil karena ya mereka nggak bisa ngasih benefit seperti itu. Mereka nggak bisa ngasih proyeksi sebagus itu. Kebanyakan ngasih semacam merchandise, kemudian kasih voucher, which is sebenarnya nggak guna-guna banget. Sehingga dari sisi masyarakat ya kurang menarik untuk ngasih uangnya ke dalam proyek tersebut. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa website semacam Kickstarter itu sulit berkembang di Indonesia. Kalau kita simpulkan bahwa memang crowdfunding di Indonesia itu udah sangat segmented ke arah kemanusiaan. Sehingga untuk website seperti Kickstarter yang konteksnya itu lebih general purpose, masih perlu promosi yang lebih gencar, masih perlu sosialisasi yang lebih mendalam lagi, agar masyarakat itu lebih aware dan lebih terbuka pikirannya. Intinya masih banyak PR yang harus dibenahi terkait project crowdfunding di Indonesia. Bukan cuma dari sisi founder website Kickstarter-nya, tapi juga dari sisi orang-orang yang bikin project-nya atau project owner-nya. Benar-benar butuh sosialisasi dari atas sampai bawah.
Ya bisa dibilang sosialisasi keseluruhan lah. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.